Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Mbak Sinda. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai failover work balance. Nah, pada bab kali ini kita memiliki 10 pembahasan. Yang pertama itu adalah konsep failover dan load balance. Yang kedua ada setting topologi. Tiga, active default root pada router customer. 4, konfigurasi failover. 5, check it pada failover. 6, konfigurasi load balance ICMP. 7, threshold. 8, itu kasus berbeda bandwidth pada ISP. 9, konfigurasi load balance rules. 10, konfigurasi load balance firewall manual. Nah, yang pertama itu ada konsep. Nah, untuk konsepnya itu ketika komponen memiliki dua arah jalur ke internet atau keamanan yang memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, kalau failover itu berarti satunya aktif, satunya itu mati, yaitu yang menjadi backup. Kalau load balance itu dua-duanya itu aktif secara bersamaan. Misalkan di sini ada ISP 1 dan ISP 2. Kalau misalkan failover berarti nanti misalnya yang satu itu menjadi router utama, yang ISP itu menjadi backupnya. Kalau yang load balance ISP 1 dan ISP 2 itu nyala semuanya, aktif semuanya, tapi berbeda penggunaan. Misalnya kalau untuk terhubung ke YouTube, dia menggunakan ISP 1. Kalau mau terhubung ke Facebook.com, dia menggunakan ISP 2. Lalu kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu setting topologi. Dan di sini saya sudah membuka di netnya. Kemudian di sini saya akan memberikannya network. Lalu di sini kita akan menambahkan ISP-nya. Kemudian untuk tipenya kita menggunakan cloud NAT. Lalu kita akan tambahkan 2 ISP. Sini saya akan memberikan nama router ISP router ISP 1. Lalu kemudian kita scroll ke semua optionnya, kita bisa hapus saja. Lalu kita bisa save. Lalu kita akan tambahkan lagi. Di sini saya namai router ISP 2. Kemudian kita optionnya juga kita hapus. Lalu kita akan tambahkan lagi router customer. Sini saya akan ganti namanya menjadi router customer. Untuk semua optionnya juga akan saya hapus. Lalu kita bisa save. Lalu kita akan sambungkan semuanya. Kalian bisa atur saja seperti ini. Jadi ISP kita akan sambung ke router ISP 1, lalu ke router ISP 2, kemudian router ISP 1 sambung ke router customer, yang router ISP 2 juga sama. Lalu kita nyalakan yang router ISP 1, 2. Nah, sambil menunggu saya akan buka command prompt. Sini kita akan pilih yang run administrator. Kemudian di sini kita bisa ketikkan .f10.0.137. Sebentar, sini saya akan buat lebih dahulu yang ISP 1 dan juga ISP 2-nya. Kemudian kita akan tambahkan mas 255 255. Kemudian kita akan masukkan IP dari VNet-nya. Nah, sudah, lalu kemudian kita bisa masuk ke terminal dari router ISP 1-nya.
Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu di router ISP1. Di sini kita bisa ketikkan IP address dan lihat untuk yang di router ISP2 sedang menggunakan IP yaitu 137.25, lalu yang di router ISP1 juga sama yaitu 137.09. Lalu kemudian kita akan ke command prompt. Di sini kita akan coba ping 0.0.137.209. Ya, di sini hasilnya TTL. Lalu kita juga akan coba ping yang di router ISP2. Ping 0.0.137.25. Nah, di sini juga dia hasilnya TTL. Lalu kemudian kita akan pergi ke Winbox. Jadi kita akan login menggunakan admin. Lalu di sini kita tuliskan IP dari ISP1 terlebih dahulu. Jadi untuk IP dari router ISP1 itu 137.209. Kemudian kita bisa connect. Lalu kita akan pilih new Windows lagi. Lalu kita akan login ke yang router ISP2. Untuk yang router ISP2 itu 25. Nah, di sini kita sudah berhasil connect ke router ISP1 dan 2. Dan di sini kita akan ganti namanya terlebih dahulu. Kita bisa ke identity. Di sini untuk namanya kita bisa ganti router ISP1, apply, kemudian oke. Kalau kita akan ganti juga di yang router ISP2. Sistem, identity, router ISP2. Apply, kemudian oke. Nah, ini kan tadi IP-nya kita dapat secara DHCP dari ISP yang ini. Nah, saya akan membuat router yang ini mendapatkan IP secara statik. Nah, di sini kita bisa ke inbox. Nah, di sini kita bisa ke IP, kemudian DHCP client. Nah, ini kita bisa disebutkan terlebih dahulu. Lakukan juga yang ada di ISP2. Kita bisa ke IP, DHCP client, kemudian yang ini juga kita bisa disebutkan. Di sini saya akan tambahkan teksnya terlebih dahulu. Sudah. Jadi untuk yang router ISP1 itu IP-nya 146, lalu yang ISP2 itu 147. Nah, kita akan konfigurasikan saja langsung. Di sini kita bisa masukkan perintah IP address sama dengan untuk IP-nya 10.0.137.146 slash 24. Lalu kemudian untuk interface-nya header 1. Lalu kita akan tambahkan juga untuk gateway-nya. Nah, untuk melihat gateway-nya itu kalian bisa masuk ke VMware.
Nah, jadi di sini kan terdapat tulisan IP address Fortinet. Jadi IP-nya itu 10.0.1.7.1. Nah, itu merupakan IP yang akan kita gunakan pada gateway-nya. 10.0.1.37.1. Tambahkan juga untuk IP DNS-nya. Sini saya akan menggunakan DNS-nya itu DNS Google saja. Nah, kita akan lakukan hal yang sama di ISP2. Untuk IP 10.0.1.37.147. Untuk interface-nya itu Ether 1. Lalu kita akan tambahkan IP untuk gateway-nya. Lalu kita akan tambahkan untuk IP DNS-nya. Nah, di sini saya akan masuk ke Windows lagi. Nah, di sini untuk yang IP-nya akan saya ganti menjadi yang di ISP1 yaitu 146. Kemudian kita bisa connect. Dan sini kita berhasil masuk. Lalu kemudian kita juga akan masuk di ISP2. Jadi untuk IP-nya itu 147. Kita bisa connect. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk masuk di yang 147. Lalu kemudian saya akan menyalakan yang root customer-nya. Lalu di sini kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek IP address-nya. Ya, di sini untuk IP address-nya itu nggak ada karena kita belum mengkonfigurasinya. Nah, kita lalu akan menambahkan IP. Tapi sebelum menambahkan IP, tetapi kita harus menambahkan gateway-nya terlebih dahulu. Jadi kan untuk menambahkan IP, gateway-nya itu pakai yang 192 dan juga yang 172 karena kan ini itu 192 itu terhubung ke ISP1. Kalau 172 itu terhubung ke ISP2. Nah, sedangkan si router ISP1 itu belum punya IP yang ini. Begitu juga router ISP2 belum juga mempunyai IP yang ini. Jadi kita konfigurasikan dulu agar si ISP1 dan ISP2 itu memiliki IP yang ini juga yang ini. Nah, kita bisa masuk ke Windows yang ada di port 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian IP, addresses. Nah, di sini di yang 192 itu terletak yang di jadi di sini kita tambahkan yang ada di address 2. Ini untuk addressnya itu 192, 168, 1.1/24. Ini berada di address 2. Apply kemudian oke. Nah, kita akan tambahkan juga yang ada di USB2 sama juga di sini berada di Ether 2. Di sini untuk IP-nya 172.16.1.1/24. Untuk Ethernya Ether 2. Lalu kemudian oke. Nah, kita akan buka yang router customer.
Sini kita bisa ketikkan IP DHCP strip client print. Ini masih ada sesuatu atau masalah. Nah, di sini kita bisa hapus dulu dengan ketikkan IP DHCP client remove number dan di sini yang tidak ada satu itu nomornya 0, maka di sini kita ketikkan angka 0. Kita bisa enter. Lalu kemudian kita bisa cek lagi dengan IP DHCP client print. Nah, di sini sudah kosong. Lalu kita konfigurasi IP-nya itu secara statik. Nah, berarti untuk kata 1 itu dia pakai IP yang 1.2 yang mengarah ke ISP1. Lalu yang di ERP2 kita mengarah yang 172 yang mengarah ke ISP2. Nah, di sini kita bisa langsung saja tekan IP address 192.168.1.2/24. Kemudian interface-nya di sini berada di Ethers 2. Untuk Ethernya berada di Ether 1. Kemudian kita bisa enter. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi. Di sini untuk IP-nya akan kita ganti. Di sini menjadi 172, kemudian ini 16, lalu untuk Ethernya di sini kita menggunakan Ether 2. Kita bisa enter. Lalu kemudian kita akan coba ping IP gateway-nya 192.168. Nah, jadi untuk gateway-nya itu berarti dia menggunakan yang jadi untuk gateway-nya dia menggunakannya 192 dan juga yang 2. 1.1. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kemudian kita akan coba untuk ping yang 172. Nah, di sini dia juga TTL. Lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu add default route pada rute customer. Nah, kita berarti akan meremote rute customer-nya terlebih dahulu. Untuk meremote-nya, karena dia itu nggak terhubung langsung ke ISP, jadi dia pakai fitur roaming terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan aktifkan fitur roaming-nya rute customer terlebih dahulu. Sini kita bisa ketikkan route roaming set enable sama dengan yes. Nah, lalu saya akan melakukannya di router ISP1. Di sini kita bisa masuk ke tool, kemudian ke Ramon. Di sini kita bisa centang dengan enable-nya, kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Lalu kemudian di sini kita bisa pilih yang new winbox. Di sini kita untuk IP-nya itu perlu dikenal di 137.
titik 146 kita bisa pilih yang connect to Roman. Nah, di sini kita menggunakan yang mikrotik terlebih dahulu. Sini kita bisa connect. Dan sini kita sudah berhasil masuk. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya terlebih dahulu. Kita bisa sistem, kemudian kita buka identity. Nah, di sini saya akan ganti seperti yang ada di topologi, yaitu router customer. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, di sini saya akan menambahkan gateway di router customer. Kita bisa ke menu IP, kemudian kita ke routes. Nah, di sini kita akan tambahkan gateway. Nah, di sini kita akan tambahkan gateway. Kita bisa klik menu saja. Di sini untuk DSP address-nya kita bisa kosongkan. Untuk gateway-nya kita bisa isikan 192.168.1.1. Lalu kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang 172. Sama seperti tadi, bisa kosongkan VSD address-nya. Untuk gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau yang 192 itu aktif. Sedangkan yang 172 itu tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan dengan failover. Jadi si ISP1 itu sebagai router yang utama. Jadi yang 192 itu aktif. Sedangkan yang ISP2 itu backup-nya. Jadi yang misalnya ISP1 itu nggak nyala, maka akan digantikan oleh ISP2. Nah, oleh karena itu, ISP2 itu tidak aktif. Karena yang ISP1-nya itu kan masih aktif. Nah, kita coba untuk nonaktifkan terlebih dahulu. Kita bisa klik, kemudian kita bisa di sini kita bisa klik kemudian disable. Nah, maka di sini secara otomatis yang 172 akan aktif. Karena yang 192 itu nggak aktif. Jadi diganti oleh root ISP2 sebagai backup-nya. Nah, di sini saya akan coba nyalakan kembali. Nah, ini langsung nggak aktif. Nah, kita akan uji coba. Di sini kita bisa masuk ke yang ISP1. Kita bisa ke IP, kemudian firewall. Sini kita bisa ke NAT. Kita tambahkan. Dan sini untuk di sini kita untuk C-nya pakai yang SHCNAT. Kemudian untuk yang out interface kita menggunakan yang Ether 1 karena kita akan mengarah ke ISC. Kemudian kita akan ke action. Sini kita menggunakan yang masquerade. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kita juga akan konfigurasikannya sama di ISP2. Kita bisa pergi ke IP, firewall, NAT, plus untuk C-nya SRC-NAT, out interface-nya Ether 1, X-nya kita pakai masquerade, apply, kemudian oke. Nah, kita akan coba buka yang router customer. Di sini kita pilih yang terminal. Di sini kita akan coba pin 88 di sini. Nah, di sini sudah bisa. Lalu di sini kita akan coba untuk link google.com. Dan di sini gagal karena kita belum menambahkan DNS-nya. Nah, kita akan tambahkan DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS net server sama dengan 888. Sudah, kemudian kita akan coba untuk ping google.com. Nah, di sini dia sudah bisa. Lalu kita akan kembali ke topologi.
Nah, saya akan tambahkan dua VPC yang ada di router customer. Ini kita bisa klik kanan, not VPC, di sini VPC 1, lalu tambahkan lagi untuk yang VPC 2. Nah, lalu untuk yang VPC ini akan saya sambungkan ke router customer. Nah, saya akan tambahkan teks terlebih dahulu. Nah, jadi kan VPC 1 dan VPC 2 itu terhubung ke router customer dengan Ethernet yang berbeda. Kalau VPC 1 itu dari Ether 3, VPC 2 itu dari Ether 4. Nah, untuk menyatukan Ether ini saya akan pakai bridge. Jadi untuk routernya saya akan pakai yang 10.0. Nah, kita akan masuk ke router customer. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk pergi ke bridge. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini untuk namanya kita bisa ganti menjadi bridge Melissa. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Lalu kemudian kita bisa ke ports. Sini kita bisa tambahkan di sini untuk ethernya Ether 3, bridge-nya pakai yang bridge yang tadi kita buat atau kita pakai yaitu bridge Melissa, kemudian apply, kemudian oke. Lalu kita akan tambahkan lagi untuk yang Ether 4. Sini kita ganti menjadi Ether 4. Lalu bridge-nya sama yaitu bridge Melissa, kita bisa apply, kemudian oke. Lalu kita akan buat IP untuk bridge-nya. Sini kita bisa ke IP, addresses. Sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya itu 10.10.10.1/24. Untuk interface-nya kita pakai yang bridge Melissa. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita akan konfigurasi IP yang DHCP. Kita ke IP DHCP server, kita ke DHCP setup. Nah, di sini untuk interface-nya kita juga akan menggunakan yang bridge Melissa. Kita bisa next saja terus. Oke, lalu kemudian kita akan coba untuk ke IP, kemudian firewall. Jadi nanti untuk yang VPC 1 dan VPC 2 itu bisa ping ke internet. Kita bisa ke NAT, kemudian kita bisa tambahkan. Untuk C-nya kita pakai yang SLC NAT. Untuk out interface-nya di sini kita Ether 1 dan juga Ether 2. Jadi nanti si router customer itu bisa menggunakan yang VPC 1 dan router 1 dan router 2. Kita pakai yang Ether 1 terlebih dahulu. Untuk actionnya di sini kita bisa menggunakan yang Masquerade. Kita bisa apply, kemudian oke. Lalu kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini untuk general, C-nya sama. Kemudian untuk out interface-nya kita menggunakan yang Ether 2. Lalu kita ke menu action. Di sini kita bisa ganti menjadi Masquerade. Dan kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kita akan masuk ke topologi. Sini kita akan buka yang VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, di sini kita akan request IP DHCP-nya.
Sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Dari sini dia menggunakan IP 254. Lalu kita akan coba untuk ping ke internet. Dari sini dia sudah bisa. Lalu kita akan pergi ke posisi 2. Kita akan masukkan IP DHCP. Dari sini dia menggunakan IP 253. Lalu kemudian kita akan coba untuk ping ke internet. Dari sini dia juga berhasil. Lalu kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi file upload. Nah, di sini kita masuk ke router customer, lalu kalian bisa masuk ke IP, kemudian routes. Nah, kalau kita mau pakai yang 72 itu kita harus menonaktifkan dulu yang 292. Nah, cara tersebut itu kurang efektif. Kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, jadi semakin besar distance-nya, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, kalau kita mau pakai yang 172, kita bisa misalkan saja distance-nya. Akan buka. Sini untuk distance-nya, misal saya akan menggunakan 10, saya bisa buat kemudian oke. Maka secara otomatis akan menggunakan distance yang 172. Lalu, karena kan desainnya itu sudah dibesarkan. Jadi 192 itu tidak diprioritaskan. Nah, kalau misalkan saya akan coba berikan lagi desainnya menjadi default, apply, kemudian oke. Jadi dia akan balik lagi. Jadi yang 192 itu akan kembali menyala. Dan hanya 172 itu sebagai backup. Lalu kemudian kita akan lanjut ke kasus yang kelima, yaitu check gateway pada file upload. Nah, jadi untuk kasusnya itu kita akan mendisipulkan yang ISP1. Nah, nanti si router customer-nya itu bisa mendeteksinya atau tidak. Dari sini kita bisa menggunakan fitur yang namanya itu check gateway. Sini kalian bisa masuk ke router customer. Nah, lalu kemudian di sini kalian bisa masuk ke yang ini. Nah, di sini kan terdapat check gateway. Nah, misalnya di sini saya akan pakai ping. Jadi di sini itu ada dua opsi, yaitu ARP dan ping. Jadi dia itu akan ping secara statik untuk cek gateway-nya. Dan lalu kita akan coba untuk disablekan yang ini. Kita akan masuk ke router ISP1. Kita bisa ke IP, kemudian addresses. Di sini untuk yang 192 akan saya disablekan. Lalu kita akan masuk ke yang router customer. Nah, di sini kita akan tunggu sebentar. Memang prosesnya itu cukup lama. Tapi kan karena yang tadi IP 192 kita disablekan, maka kan dia tidak aktif. Nah, secara otomatis si router customer itu akan pakai yang backup-nya. Akan memakainya 172. Sini saya akan coba pulihkan lagi masuk ke router ISP1. Kemudian kita bisa enablekan saja. Lalu kemudian kita akan coba buka lagi untuk yang router customer-nya. Jadi secara otomatis yang 192 itu akan kembali aktif. Karena 172 itu nggak aktif. Nah, lalu kita akan konfigurasi load balance yang isi MP. Jadi di sini untuk konsep load balance itu dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin memiliki jalur internet, misal ke Facebook jalur 1 ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode isi MP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Lalu untuk strateginya itu konfigurasi load balance, isi MP, dan load balance routing map atau root rules. Lalu kemudian di sini kita bisa masuk ke customer. Nah, kita bisa ke bagian IP, kemudian routes.
yang konfigurasi yang ini, di sini kita bisa hapus saja. Ini juga sama akan hapus. Lalu kemudian kita bisa tambahkan. Nah, di sini untuk gateway, jadi kan kita konfigurasi cara satu per satu. Jadi untuk gateway-nya di sini itu 92, kemudian play, oke, lalu tambahkan lagi untuk kemudian oke. Nah, jadi kita itu bisa konfigurasikan secara langsung. Klik tanda plus ini, lalu di sini kita bisa ganti saja. Kita isikan 172.16.1.1. Ini kita coba untuk mulai. Oke. Lalu kemudian di sini kita akan masuk ke VPC 1 dan juga 2. Sini kita akan coba untuk ping 88 lagi. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan trace. Di sini kita untuk pinnya bisa hapus. Kemudian trace. Trace 88. Nah, jadi untuk VPC 1 itu untuk bisa terhubung ke internet, dia kan berarti ke 10.1 ke networknya atau ke router customer. Nah, lalu dia lanjut ke 172. Nah, jadi dia di router customer itu melalui ISP2. Lalu kita akan ke VPC 2 juga. Kita akan coba pin 8. Lalu kita akan coba untuk trace. Nah, dia juga sama. Si root VPC 2 itu melalui 10.1, yaitu melalui customer-nya, lalu dia ke 172. Nah, berarti VPC 1 dan VPC 2 itu bisa terhubung ke internet, pakainya yang ISP2, yang 172. Nah, jika penyangkalan itu, misalnya VPC 1 itu dia melewati yang 192, lalu yang VPC 2 itu dia melewati yang 172, itu nggak apa-apa, karena untuk routing itu kadang-kadang dia bisa pakainya 192 atau 172. Nah, sedangkan saat itu dia menggunakannya 172 semuanya. Lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai trace route. Lalu di sini kita bisa ke router customer. Nah, di sini kalian bisa masuk ke tools, kemudian kita pilih yang trace route. Nah, di sini untuk yang trace route-nya, misalkan di sini saya akan isikan yang DNS Google. Lalu kemudian untuk yang protokolnya kita pakai ICMP. Lalu kemudian kita bisa coba untuk start. Nah, berarti dia itu menggunakan yang ISP1. Karena ini itu 192. Nah, sekarang kita akan coba stop. Nah, misalkan di sini saya akan trace facebook.com. Nah, saya akan cari terlebih dulu IP dari facebook.com. Di sini kita bisa masuk ke command prompt. Sini kita bisa open saja. Nah, di sini kalian bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Lalu kemudian kalian bisa copy IP-nya yang ini. Itu 154.144.192.1. Nah, kalian bisa tempelkan di sini. Nah, jika sudah, kita coba untuk start. Ya, dia juga sama, dia juga melewati di ESP1, karena dia juga sama 192. Kita akan stop. Nah, lalu kemudian kita akan coba ping IP facebook.com di VPC 1 dan juga VPC 2.
Sini kita coba ping 57.144.192.1. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk ketik trace. Nah, di sini dia masih sama, masih pakai yang ISP2. Kita akan coba juga di VPC2. Nah, lalu kita juga akan coba untuk trace. Nah, di sini sedangkan yang di VPC2 itu dia menggunakannya 1092. Jadi di sini di router customer dia ke ISP1. Nah, sedangkan yang ISP yang VP1 ini dia menggunakannya 172. Jadi dia itu dari router customer ke ISP2. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi yang ke-8 yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah, pada kasus kali ini kita akan mengatur bandwidth atau kecepatannya. Nah, misalnya di ISP1 itu kita akan atur bandwidthnya itu 2 Mbps. Kalau yang di router ISP2 itu bandwidthnya itu 8 Mbps. Nah, di sini kita bisa masuk ke router customer. Sini kita bisa masuk ke IP, lalu kita bisa masuk ke routes. Dan di sini kita akan coba klik yang ini. Nah, untuk yang ISP1 itu kan bandwidthnya 2 Mbps. Kalau misalnya ISP2-nya itu bandwidthnya 8 Mbps. Berarti perbandingannya itu 1/4. Nah, jadi di gateway ini akan ada 5 kolom. Di sini saya akan tambahkan 3 kolom yang lainnya. Nah, kalau berarti untuk yang 192-nya itu ada 1, kemudian 172-nya itu ada 4. Kita bisa tambahkan saja. Nah, di sini kita bisa ketikkan berarti 172 16 11. Di sininya juga sama. Kita bisa ketikkan 172 16 11. Lalu untuk yang di sini juga sama. 172 16 11. Nah, jadi tadi kan untuk perbandingannya itu 1/4. Nah, tadi yang 2 Mbps itu yang ISP1. Lalu yang 8 Mbps itu yang ISP2. Jadi untuk perbandingannya itu yang satu itu 192, yang 4 itu 172. Kita bisa apply, kemudian oke. Di sini kita bisa new terminal. Dan di sini kita bisa ketikkan IP routes. Print. Dan di sini bisa dilihat untuk 192 itu hanya ada 1. Kalau yang 172 itu ada 4. Lebih banyak dari yang 192. Jadi untuk yang kecepatannya itu bandwidthnya itu yang lebih cepat 172. Dan di sini kita bisa coba untuk ke VPC. Sini kita akan coba ping. Sini saya akan ping yang Facebook.
Nah, ini lalu kemudian kita akan trace. Nah, ini dia akan tetap memakai yang 172 karena yang paling banyak. Lalu saya akan coba di VPC 2. Nah, tadi itu yang ini itu dia melewati VPC 1. Harusnya ini nanti dia melewati ISP 2 juga. Sini kita bisa ping terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk trace. Dan sini dia juga sama, dia melewati ISP 2. Karena intinya juga sama. Karena dia itu bandwidth-nya lebih besar milik yang ISP2. Jadi si router customer itu lebih memilih yang ISP2. Nah, lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance route rules. Nah, jadi untuk load balance itu ada 3, yaitu ada ACMP, route rules, dan juga firewall mangle. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk yang metode route rules. Untuk kasusnya itu, dia konfigurasi load balance ICMP, kemudian load balance routing mark atau route rules. Nah, untuk yang route rules itu dia bekerja secara software jadi dia itu bisa mendefinisikan kalau ada yang internetan. ISP1 atau ISP2. Nah, misalnya P1 kalau mau internetan itu pakai yang ISP1. Nah, VPC2 itu kalau mau internetan itu pakai yang ISP2. Nah, karena si root rules itu pakai yang address, maka dia yang mendefinisikan IP. Sedangkan VPC1 dan juga VPC2-nya itu pakai IP secara DHCP. Yang kalau kita matikan lalu nyalakan kembali, IP-nya berbeda. Nah, di sini saya akan konfigurasikan VPC1 dan VPC2 itu memiliki IP yang statik. Di sini kita bisa ketikkan IP 10.10.10. Nah, misalnya di sini itu IP-nya 6/24. Lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.1/24. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita juga bisa definisikan di VPC2 IP 10.10.10. Ini saya akan memakai 7/24. Lalu untuk gateway-nya 10.10.10.1/24. Nah, lalu kemudian kita akan masuk ke router customer. Sini kita bisa masuk ke IP, kemudian kita pilih yang routes. Nah, lalu untuk yang konfigurasi ini kita bisa hapus saja. Lalu kita ke menu rules. Nah, di sini kita bisa klik plus atau new. Kemudian di sini untuk yang SLC address, di sini kita bisa masukkan 10.10.10.6. 10.10.10.6. Lalu untuk yang di tabel di sini kita bisa ketikkan fly open. Kemudian kita bisa tambahkan lagi IP dari VPC 2. 10.10.10.7. Kemudian di sini untuk tabelnya VPC 2 apply lalu oke. Nah, lalu kita akan masuk lagi ke YouTube. Kita bisa tambahkan. Nah, jadi kan VPC1 kalau mau internetan kita pakai yang ISP1. Jadi di sini gateway-nya itu ISP1
Untuk routing mode-nya berarti pakai yang VPC 1. Karena tadi IP-nya punya VPC 1. Ini VPC 1. Apply, kemudian oke. Kita akan tambahkan juga untuk yang 172 16 1.1. Lalu kemudian untuk routing mask-nya di sini dia menggunakan VPC 2. Kita bisa apply kemudian oke. Lalu di sini kita bisa masuk ke topologinya. Kita masuk ke terminal VPC 2. Lalu di sini kita akan coba untuk ping 88. Nah, lalu kita akan coba untuk trace. Nah, di sini dia sudah benar. Berarti VPC 2 itu dia internetan. Tadi kan saya konfigurasi melalui USB2. Nah, ini dia tertulis 172. Berarti sudah benar. Lalu kita coba juga ping 88 di VPC 1. Lalu kita coba untuk trace. Nah, ini juga sudah benar. Tadi saya konfigurasi kalau VPC 1 itu mau internetan itu lewat ESP1. Dan di sini juga sudah tertulis kalau di sini itu dia melalui 192. Berarti melalui yang ESP1. Lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance dengan metode firewall mangle. Nah, untuk firewall mangle itu dia berada di menu firewall. Jadi firewall mangle itu lebih bagus dari pada root rules dan juga ICMP. Karena kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Untuk kasusnya itu kita bisa mengakses HTTP pakai ESP1 dan HTTPS pakai ESP2. Di sini kita bisa masuk ke router customer. Di sini kita bisa ke IP routes, lalu untuk konfigurasi dari tadi kita bisa hapus saja. Lalu di sini kita masuk ke IP firewall. Nah, di sini kita ke menu mangle. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Di sini untuk C-nya kita pakai yang pre-routing. Kemudian untuk SRC address-nya di sini kita isikan IP dari VPC 1. 10.10.10.6. Lalu kita ke bagian action. Nah, di bagian action-nya itu kita pakai yang mark routing. Lalu kemudian untuk yang new routing mark-nya kita bisa ketikkan mangle VPC 1. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi. Nah, di sini untuk asing-nya kita menggunakan yang mark routing. Terus ini mangle VPC 2. Kemudian kita ke general. C-nya pre-routing. Kemudian untuk SRC address-nya di sini kita menggunakan 10.10.10.7. Kemudian kita bisa apply dan oke. Lalu kita bisa masuk ke IP, kemudian routes. Sini kita bisa klik plus. Lalu kemudian di sini untuk gateway-nya kita isikan 192.168.1.1. Lalu kemudian untuk yang routing mark-nya di sini kita pakai yang mangle VPC 1, apply, kemudian oke. Lalu kemudian kita akan tambahkan lagi
Sini untuk gateway-nya kita isikan yang 172. 172.16.1.1. Untuk routing mark-nya di sini kita pakai yang Mangle VPC 2. Kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke terminal. Sini saya akan coba ping 88 di VPC 1. Dan di sini saya sudah coba untuk ping 88 di VPC 1. Di sini hasilnya sudah TTL. Lalu kemudian di sini saya juga akan coba untuk trace. Lalu saya akan coba di VPC 2. Lalu kemudian saya akan coba untuk trace. Nah, ini sama seperti kasus sebelumnya, tetapi kita melakukannya dengan menggunakan firewall Mangle. Nah, untuk VPC 2 itu dia melewati yang 172. Nah, yang di VPC 2 itu dia 192. Maka dari itu, dia dari router customer melewati yang ESP1. Nah, kalau yang VPC 1 itu, dia melewati yang 172. Berarti dari router customer, dia menuju ke ESP2. Karena kan IP-nya 172. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan pada kali ini. Terima kasih semua sudah menonton dan tunggu saya pada video selanjutnya. Bye-bye.